Oke, pagi hari ini saya akan bicara tentang bergerak maju bersama Tuhan. Saya minta tolong ditampilkan multimedia lagi ruk-ruk. Ya, pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana bergerak maju bersama Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita lihat, tolong multimedia, tolong yang di depan ini. Multimedia. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita perhatikan baik-baik, Alkitab berkata iman adalah dasar, ya. Iman itu punya dua dasar. Pertama, dasar adalah Allah berkuasa dan kasih dari Allah. Jadi kalau kita bilang kita beriman, maka kita harus menjadikan Tuhan adalah dasar kita. Amin. Dan yang kedua adalah kita harus tahu bahwa kalau kita beriman, Allah itu berkuasa untuk menolong saudara dan saya, bahwa kasih dari Allah. Dan bukti dari iman adalah firman Allah dapat dipercayai. Kalau saudara dan saya beriman, maka saya percaya bahwa kita tidak statis, tapi kita akan bergerak maju. Katakan amin. Nah, banyak dari orang Kristen yang telah lama mengikuti Tuhan, tetapi seringkali tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengikuti Tuhan, tapi mereka tidak melihat kehidupan mereka mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kehidupan yang mereka alami tidak memperlihatkan bahwa hidup mereka disertai oleh Tuhan. Apakah hidup saudara disertai oleh Tuhan? Hidup kita akan disertai oleh Tuhan, orang melihat bahwa kita beriman. Bahkan tidak jarang bahwa kondisi yang nyata itu lebih mendominasi kehidupan mereka sehingga mata iman mereka sepertinya tertutup. Padahal Alkitab berkata iman itu artinya melihat yang tidak kelihatan. Amin. Banyak kali kita hidup dengan apa yang kita lihat dengan mata. Aduh, pintu belum terbuka, aduh masalahku belum tertolong, aduh penyakitku belum disembuhkan, aduh keuanganku belum tertolong. Lalu akhirnya mata kita tertutup, kita tidak bisa melihat pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan. Padahal sesungguhnya iman kita kepada Tuhan seharusnya tidak tergantung kepada situasi. Seharusnya tidak tergantung kepada kondisi di sekitar kita, benar? Iman kita harusnya tergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa perbedaan antara iman besar dengan iman benar? Iman besar itu memindahkan gunung. Tapi iman benar itu gunung gak pindah, tetap percaya. Dari Anda memandang saya, Anda punya iman besar, tapi belum tentu Anda punya iman yang benar. Haleluya. Iman yang benar itu adalah bertahan dalam segala situasi, kondisi, karena dia tahu Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Iman yang benar itu adalah dia bertahan dalam keadaan yang tadinya tidak mungkin, tapi Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan bisa mengubah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Karena iman, kalau Bapak Ibu perhatikan Ibrani pasal 11, pahlawan-pahlawan iman, ada yang mati saudara, mereka belum melihat iman mereka, janji mereka, yang Tuhan janjikan kepada mereka terjadi depan mata mereka. Tapi mereka mati dengan iman yang benar, mereka mati dengan tetap percaya kepada Tuhan. Mereka mati dengan mereka berkata begini, bahwa Yesus mengasihi saya, kamu boleh membunuh tubuh saya, tapi satu waktu nanti anak-anakmu akan percaya kepada Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari India dan dia punya gereja ada di yang namanya di gunung, namanya Gunung Thomas. Thomas itu mati di India, saudara. Dia pergi memberitakan Injil di sana, kemudian ditangkap oleh suku yang ada di India. Dan Bapak Ibu,
Suku itu ternyata adalah suku pemakan daging manusia. Kemudian Thomas ditangkap di sana oleh kepala suku. Sudah beberapa hari kemudian, maka mereka membuat sebuah upacara. Kemudian tangan Thomas yang sebelah kanan diikat dengan salah satu ekor kuda. Tangan kiri diikat dengan salah satu ekor kuda. Kepalanya diikat oleh salah satu ekor kuda. Kaki kanan diikat oleh salah satu ekor kuda. Kaki kiri oleh salah satu ekor kuda. Lalu mereka suku itu mulai mengitari Thomas dengan nyanyian dum, dum, dum. Dan kepala suku tetap tenang saudara, mereka lihat ketika kepala sukunya mengangkat tongkatnya, maka kudanya akan dicemeti dan akan lari kepada arah yang berlawanan. Ketika tingkatan penyembahannya sudah sampai pada tingkatan di mana kepala suku itu akan mengangkat tongkatnya. Thomas berkata begini, biarkan aku ngomong satu kata kepada engkau. Kamu boleh membunuh tubuhku, kamu boleh memakan dagingku, tapi anak-anakmu akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengampunimu karena aku percaya bahwa Tuhan telah mati bagiku. Kamu membunuh aku dan memakan dagingku karena kamu tidak mengenal tentang siapa itu Tuhan. Kemudian kepala suku itu mengangkat tongkat di tangannya dan kuda lari pada arah yang berbeda. Tubuhnya tercabik-cabik, mereka rebutan daging Thomas dan mereka makan daging Thomas malam itu. Bapak Ibu, nggak sampai 2 bulan kemudian kepala suku bermimpi dan dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia bangun pagi dan dia cerita kepada semua anggota sukunya. Dan pada saat itu, satu suku yang tadinya memakan daging Thomas, semuanya bertobat dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nah, saya dengar hamba Tuhan ini adalah salah satu cicit, cucut, cacut, dan sebagainya. Dan gak tahu dia sudah generasi ke-5 atau ke-6. Dan dia berkata bahwa nenek moyang saya yang makan daging Thomas. Gara-gara nenek moyang saya makan daging Thomas, saya sekarang jadi pendeta. Saya ingat waktu itu saya ikut convocation prayer di Singapura. Dan dia berkata begini, jemaat saya sekarang kurang lebih hampir 10.000 jemaat. Hari ini kalau saya bisa jadi pendeta, karena ada seorang yang jadi martir di tempat gereja yang sekarang ini. Begitu banyak ribuan orang mendengar nama Yesus. Thomas mati dengan belum melihat kepala suku bertobat. Tapi dia mati dengan iman yang benar. Amin. Hari ini saudara dan saya mungkin belum lihat jawaban dari Tuhan. Tapi punyalah iman yang benar. Hal itu dapat terjadi karena sebenarnya kita tidak menggunakan iman kita dengan benar. Kalau saudara dan saya hidup karena apa yang dilihat dengan mata, Anda akan stres. Saudara akan stres, saudara akan putus asa, ya. Saudara akan nanti salahkan orang lain, saudara akan menolak keadaan yang tadinya adalah perjalanan untuk mengalami mujizat, tapi saudara menolaknya. Kalau kita baca pahlawan-pahlawan iman, mereka semuanya martir, yang tidak martir cuma satu, Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus. Bahkan digoreng di dalam minyak panas, mau jadikan Yohanes fried chicken, ya. Tidak mati saudara, kemudian stres, dibuanglah di Patmos. Di Patmos itulah dia dapat kitab Wahyu. Yang namanya Revelation, menulis untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara dengar baik, dia meninggal pada umur kurang lebih 97 tahun. Mati pada masa satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak martir adalah Yohanes. Semuanya martir saudara, kenapa? Karena mereka punya iman yang benar. Prinsip benar mengenai iman ialah iman bukanlah bergerak mundur. Melainkan iman yang benar adalah iman yang bergerak maju. Berapa banyak saudara yang sedang bergerak maju? Orang bergerak maju itu adalah dari mata Anda lihat, belum keadaan belum berubah. Tapi pandangan rohanimu Anda sudah lihat, Anda sudah sampai di tujuan. Mata imanmu Anda belum lihat, Anda belum sembuh. Tapi mata jasmanimu lihat Anda belum sembuh. Tapi mata imanmu sudah melihat bahwa Anda sudah sembuh. Mata rohanimu melihat bahwa keadaan bisnis, pekerjaan, keuangan belum berubah. Tapi mata iman Anda melihat bahwa pekerjaan Anda, keuangan Anda sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan selalu bekerja di atas iman saudara dan saya. Tuhan tidak pernah bergerak di atas situasi dan kondisi yang Anda khawatirkan. Ketika Anda percaya, maka saat itulah Anda sedang bergerak maju. Ketika Anda percaya, maka sesungguhnya Anda sedang dilompatkan ke depan lebih cepat daripada apa yang Anda lihat dengan mata. Ingat, bekerja dengan iman itu jauh lebih cepat daripada Anda
bekerja dengan penglihatan Anda. Ketika Abraham dengan Lot, gembala-gembala mereka bertengkar. Lalu Abraham berkata kepada Lot, ini keponakannya, kita ini saudara, jangan bertengkar. Kamu pilih pertama lebih dulu. Kenapa Abraham gak pilih pertama lebih dulu? Kenapa Abraham memberikan kesempatan kepada Lot memilih pertama lebih dulu? Karena Abraham tahu prinsip iman. Orang yang pilih pertama lebih dulu akan mendapat yang terbaik. Karena dia akan memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Dan Lot memilih yang pertama, dia memilih lembah Yordan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, saya dengan Pak Roland, dengan Ibu Paula, kita pernah ke Israel. Dan saudara, kita harus turun kurang lebih 400 meter ke dalam, saudara, lembah Yordan. Ketika kita turun di bawah, maka dapat aliran sungai yang namanya Sungai Yordan mengalir, saudara. Itu lembah sangat amat subur. Tapi lembah itu juga ada namanya Dead Sea, Laut Mati. Dulunya adalah Sodom dan Gomora. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bahwa Lot memilih lembah Yordan karena begitu subur. Menurut Lot itu seperti taman Tuhan. Tapi dia terperangkap dengan pandangan matanya. Setelah itu Bapak Ibu Alkitab berkata begini, Abraham memalingkan wajahnya dan melihat padang gurun. Ketika dia melihat padang gurun yang tidak seperti taman Tuhan, Tuhan berkata kepada dia begini, aku akan memberkati engkau. Di mana saja engkau pergi, aku akan memberkati engkau. Padang gurun akan aku ubah menjadi kebun buah-buahan. Dan padang belantara akan aku ubahkan menjadi sumber mata air. Iman saudara akan mengubahkan padang gurunmu. Iman saudara akan mengubahkan padang belantaramu menjadi sumber mata air. Segala yang tidak mungkin di dunia ini akan diubahkan ketika Anda percaya. Segala yang tadi Anda berkata tidak mungkin, tidak bisa, akan diubahkan ketika Anda berkata I believe. Kita disebut dengan orang percaya, tapi belum tentu kita percaya. Banyak kali iman kita dibangun berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata. Tapi prinsip Tuhan, prinsip benar daripada iman adalah iman bukanlah bergerak mundur. Tapi iman yang benar selalu bergerak maju. Iman tidak tergantung kepada apa yang ada di sekeliling kita. Karena iman itu asalnya dari firman Allah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang suka ibadah, yang suka baca Alkitab, yang suka duduk merenungkan firman, maka saya percaya bahwa Anda punya iman akan muncul, akan timbul. Anda yang ketemu dengan teman lalu sharing firman, aku dapat rema tadi pagi. Tuhan bicara kepadaku beberapa tulis di statusnya, beberapa masukan di statusnya, entah Facebook, entah IG, entah TikTok, entah by video. Anda dapat terima, imanmu bertumbuh. Orang akan lihat Anda berbeda, tapi kalau Anda diam saja, Anda cuma katakan gua mau mati nih, gua hancur, gua mau bangkrut nih. Benar-benar Anda mati dan Anda bangkrut. Tapi kalau saudara berkata, gue akan bangkit kembali, gue akan jadi pemenang. Orang akan melihat Tuhan di dalam saya, orang akan melihat perkara-perkara besar, maka iman akan mengerjakan perkara besar. Bapak Ibu harus tahu bahwa kata iman itu dari kata Yunani yang namanya pistis. Pistis itu dari akar kata pisteo. Dari pistis sendiri adalah I believe, saya percaya. Jadi kalau kita bilang kita beriman, artinya kita bilang kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus bergantung seluruh hidupmu kepada Tuhan. Coba selidiki hati kita, apakah kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Ketika ada masalah, Anda katakan Tuhan ini masalahku. Ketika ada persoalan, Tuhan ini persoalanku. Ketika saudara dan saya dalam keadaan terjepit, Anda tidak berdosa, tapi Anda mengalami keadaan yang terjepit atau orang lain yang memperlakukan Anda dengan tidak adil, serahkan ke Tuhan, jangan balas. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas orang yang menyakiti Anda dengan mendoakan orang itu. Itu cara saudara hidup beriman dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan ikut campur tangan, sesuatu yang tidak Anda pernah lihat. Ketika orang lain bicarakan saudara, jangan balas. Ketika orang bicarakan saudara, ambil kata-kata itu ke hadapan Tuhan. Hizkia ketika dikatai, diancam oleh raja dari Persia. Saudara-saudara apa yang dia lakukan? Dia tunjukkan suratnya, dia bilang Tuhan ini baca suratnya. Aku diancam, dia ancam engkau, dia ancam aku, diancam Tuhan. Saudara tahu malam itu Raja Asyur, 187.000 orang mati dalam satu malam.
Hizkia nggak keluarkan pasukan khususnya. Dia hanya angkat suratnya dan Tuhan baca suratnya. Dia hanya datang kepada Tuhan. Iman yang benar itu adalah mempercayai bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Iman yang benar itu tidak memakai kekuatannya sendiri untuk menolong keadaanmu. Tapi iman yang benar membiarkan Tuhan menolong saudara. Sebenarnya ketika saudara dan saya lahir di muka bumi ini, sebenarnya kita lahir dengan mujizat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Amin. Bapak ibu 9 bulan 10 hari, mama atau ibu kita hanya cuma bisa makan dan minum, jaga kesehatan, olahraga. Tapi sesungguhnya tangan Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan. Coba baca Mazmur 139 ayat 13, 14 dan 15. Alkitab berkata begini, Tuhan menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Dan hari-hari yang akan dibentuk, hari-hari yang akan kita lewati, dibentuk oleh Tuhan. Semuanya telah tertulis di hadapan Tuhan. Alkitab berkata karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sebenarnya kita ini punya perlombaan. Perlombaan kita namanya perlombaan iman. Perlombaan ini dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama struggle. Struggle itu masalah. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya ada dalam masalah, Bapak Ibu nggak salah, Bapak Ibu nggak buat dosa, tapi Bapak Ibu diizinkan alami masalah. Sebenarnya itu adalah perlombaan saudara dan saya. Amin. Kapan iman muncul? Iman selalu muncul ketika ada masalah. Iman selalu muncul ketika saudara dan saya dalam pergumulan, dalam struggle, dalam pergumulan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak kita. Maka selalu segala sesuatu selalu ada dalam struggle. Ketika itulah iman muncul. Dan firman Allah berkata, dengan tekun berlomba. Saya percaya orang yang lari sprint, dia tidak akan lari dengan baju renda-renda, saudara. Baju yang kembang-kembang itu loh. Saudara pernah lihat ada atlet yang lari pakai baju kembang-kembang? Enggak ada. Ya. Seorang atlet, dia tidak lari memakai baju kembang-kembang, saudara. Ya. Dia akan lari dengan baju seminim mungkin. Dia akan berpikir tidak boleh ada beban, tidak boleh ada penghalang. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ya. Saudara tahu kalau dosa pasti jadi beban. Beban belum tentu dosa. Tapi beban bisa jadi dosa ketika kita nggak jaga hati kita. Ketika kita nggak percaya kepada Tuhan. Karena itu Alkitab berkata begini, berlomba dalam perlombaan iman, dan saudara akan menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Firman Allah berkata begini, yang kedua arti daripada perlombaan adalah run, lari. Kalau yang pertama adalah struggle, ya. Yang kedua adalah lari. Yang bahaya itu begini, kalau saudara jadi struggle bagi orang lain. Ingat bahwa Tuhan pakai orang, setan juga bisa pakai orang. Amin. Kita harus menjadi jawaban bagi orang lain. Alkitab berkata begini, kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Kita harus menjadi peacemaker bagi orang lain. Kita harus menjadi garam dan terang bagi orang lain. Tugas kita di dunia cuma dua, menjadi garam dan menjadi terang. Dan fungsi garam itu ada 4, saudara. Yang pertama menahan pembusukan. Yang kedua untuk mengawetkan makanan. Yang ketiga membawa rasa. Dan yang keempat dari hotel bintang 5 sampai restoran kaki 5 rasanya tetap sama. Jadi rasa garam itu universalnya tetap sama. Dan Tuhan mau orang percaya menjadi garam dunia. Menjadi terang kalau lampu ini mati, maka kita tidak bisa lihat satu dengan yang lain. Ketika terangnya nyala, maka gelap gak pernah bilang, gua lagi capek, tunggu sebentar, enggak. Boleh gak tunggu sebentar? Enggak. Gelap langsung akan pergi. Ketika saudara dan saya datang di tempat usaha, tempat bisnis, komunitas, kehadiranmu membawa terang, kehadiranmu membawa garam, menahan pembusukan di sana. Tapi kalau kita datang, tempat itu sudah busuk dan kita datang dan untuk membusukannya lagi, berarti kita ini sebenarnya adalah bagian daripada virus dari yang jahat. Kita bukan bagian dari orang yang berjalan dengan iman. Kita bukan berlomba dalam iman. Tapi saudara dan saya berlomba dalam perlombaan sendiri. Iman itu mengerjakan hal-hal mustahil. Yang tadinya mustahil menjadi benar-benar nyata dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Amin. Mujizat terjadi karena adanya iman. Dan saya sudah lihat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kemarin ketika saya pelayanan di
Jakarta dan Surabaya, saya lihat ada orang yang di kursi roda datang dengan apa nama, bukan di kursi, dia datang dengan tongkat letter U karena sudah kurang lebih 2 tahun dia gak bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika saya lihat dia duduk di kursi nomor 5 dari depan, Roh Kudus berkata kepada saya, aku akan sembuhkan dia. Dia datang dengan anaknya dan ketika saya suruh berdiri untuk goyang pinggang dia gak bisa. Saya tanya kepada anaknya, kenapa mama mau datang kalau seperti ini? Dia dengar katanya Pastor Luther datang dan khotbah hari ini, lalu dia datang dengan percaya bahwa dia akan disembuhkan. Saudara perhatikan baik-baik, dia disembuhkan bukan karena saya doakan dia disembuhkan karena dia percaya kalau dia datang dia sembuh. Amin. Dan saya katakan, ibu lepaskan tongkat, jalan ke depan. Dia katakan, pastor doakan saya, ibu sudah sembuh. Dan dia keluar dari kursinya, dan dia berjalan saudara. Hari itu juga dia sembuh. Hari itu juga dia keluar dan dia pegang tongkatnya. Dia putar pinggangnya dan dia berkata, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan alami mujizat. Perbuatan mujizat Yesus pada waktu di dunia ini bisa terjadi tidak hanya karena kuasa dan anugerah yang dimilikinya. Bukan karena kuasa Tuhan. Melainkan karena orang yang dilayani memiliki iman, sehingga hal yang ajaib, mujizat terjadi atas kehidupannya. Beberapa kali saya pergi ke tempat-tempat yang ketika saya lagi sampaikan firman, ketika saya menyembah Tuhan, orang meresponinya dengan hati yang percaya, hati yang haus. Ada kalanya badan mereka bergetar ketika mereka mau datang altar call. Mereka datang dengan kerinduan, sepertinya mau nyerap segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan mereka sangat mudah dijamah Tuhan, sangat mudah dilawat oleh Tuhan, sangat mudah datang dan mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang datang noleh sana noleh sini, yang datang terpaksa disuruh dorong maju, mereka nggak alami apa-apa. Ketika Yesus ada di Nazaret, di kota di mana dia dibesarkan, Yesus lahirkan di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Dan Alkitab katakan ketika dia datang tidak satu mujizat pun yang terjadi. Dan Yesus heran akan hal itu. Kenapa? Karena orang-orang kampung itu nggak percaya kepada dia. Yang temannya berkata, ini teman main kelerengku, ini teman main petak umpetku, ini teman yang kita suka main malam-malam, yang bikin kayu dan sebagainya, mainan kayu dan sebagainya. Mereka nggak percaya bahwa dia adalah Mesaya. Mereka nggak percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Sehingga mereka berkata, mana mungkin dia bisa menyembuhkanku, mana mungkin dia bisa menolong aku, mana mungkin lumpuh bisa berjalan, mana mungkin tuli bisa mendengar, mana mungkin yang bisu bisa bicara, mana mungkin yang mati bisa bangkit. Dan tidak ada satu mujizat yang terjadi di Nazaret. Dan Nazaret merupakan kota yang ada dalam sejarah yang mencatat bahwa Yesus dibesarkan di sana. Tapi tidak pernah ada satu mujizat yang terjadi di sana. Anda mungkin punya KTP Kristen. Tapi kalau Anda nggak pernah alami mujizat dan nggak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat nggak pernah terjadi atas hidupmu. Jangan lihat saya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa nggak katakan amin dan tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat? Haleluya. Kita dapat melihat atau mendengar hal ajaib apabila iman itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tidak akan pernah melihat hal ajaib kalau nggak ada iman dalam kita. Beberapa kali orang berkata kepada saya, Bapak ini terlalu berani. Saya bilang kan berani sebenarnya. Berani dengan beriman itu beda. Kalau berani itu mungkin kalau tidak beriman itu nekat namanya. Tapi kalau orang beriman, maka dia lebih berani dari orang yang nekat. Alkitab berkata begini, orang benar seperti singa muda. Kalau kita lihat kata benar di sana dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dengan orang yang percaya kepada Tuhan, melebihi singa muda. Saya lihat wajah-wajah yang natap saya ini seperti singa muda. Haleluya. Singa itu kalau mengaum, aum. Saya mau dengar para singa mengaum. 1, 2, 3. Ini singa mulai jadi children, mulai jadi naik, jadi teenagers. Ini singanya belum benar-benar young, benar-benar ya. Saya mau dengar satu kali lagi lebih kencang. Singa muda mengaum. 1. Tunggu. 1, 2, 3. Aum. Jadi kalau ada masalah datang, Anda adalah singa muda. Orang benar itu lebih daripada singa muda. Mengaum. Dan jangan takut. Haleluya. Amin. Ketika Anda mengaum, maka pertolongan sedang OTW kepada saudara. Lagi transit di Jayapura,
Sebentar lagi transit di Biak, sebentar lagi tiba di Makassar, sebentar lagi tiba Surabaya, Jakarta, Amerika, Sydney, tiba di tempat saudara. Ketika Anda percaya, maka pertolongan datang dalam saudara. Amin. Ketika Anda tidak percaya, maka Anda nggak dapat pertolongan. Dan ayat sebelumnya dikatakan bahwa iman tidak itu bergerak maju. Iman bergerak mundur. Kalau Anda mau melihat kehidupan kekristenanmu terus bergerak maju, maka berimanlah. Maka seringlah bergaul dengan firman Allah. Seringlah datang beribadah. Seringlah kumpul dengan orang-orang yang bicara firman Allah. Uang tidak akan membuat Anda bergerak maju. Kekayaan tidak akan membuat Anda bergerak maju. Lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh uang. Karena dalam satu sisi, uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Dan uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Apakah tidak boleh punya uang? Boleh. Saya juga lagi butuh uang. Untuk membangun lantai ini naik ke atas. Tapi itu bukan pengejaran utama. Haleluya. Dan saudara jarang dengar saya ngomong dari belakang mimbar ini tentang uang. Karena bagi saya uang adalah akibat daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Anda ketemu Tuhan, maka uang akan diperintahkan datang mengikuti saudara. Tapi ketika Anda kejar dunia, Anda akan terhilang. Amin. Saya dikirimkan sebuah foto, ada seorang laki-laki gagah, ia lari. Lalu di atasnya itu ditaruh seperti ada pancingan, ada pancing yang ditaruh di depannya. Dan di depannya itu adalah money, duit, kepeng. Lalu dia lari saudara, uangnya tetap di depan, dia mau pegang tetap di depan. Dari muda sampai akhirnya dia tua dan tiba-tiba dia kurus dan di depannya kuburan, dia jatuh dalam kuburan. Pengejaran akan uang akan membawa kepada kematian kekal. Tapi kalau Anda tahu tentang fungsi uang, uang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, cara Anda mengelolanya akan beda. Cara Anda menerimanya akan beda. Tuhan itu kalau memberkati seseorang tidak lihat keadaannya seperti apa. Tidak lihat sudah berumur berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tuhan pakai orang itu gak pernah tanya umur. Tuhan pakai orang, Tuhan lihat hatinya. Apakah dia percaya kepada Tuhan ataukah tidak. Tuhan pakai orang, Tuhan gak lihat ganteng atau cantik. Tuhan lihat hatinya baik atau tidak. Amin. Tuhan ketika datang ke rumah Isai, Tuhan gak ketemukan Daud. Ternyata papanya saja lupa akan dia. Seorang Daud tidak berarti di rumahnya. Dilupakan oleh papanya. Hari ini kalau ada orang yang lupakan saudara, orang anggap Anda tidak berarti. Dengar, Tuhan cari saudara. Dan Tuhan katakan begini, aku akan mengurapinya. Dia akan berdiri dan mengalahkan raja-raja. Para Goliat akan dia kalahkan. Seorang yang imut-imut, bukan amit-amit. Daud itu bukan anak yang amit-amit. Dia adalah anak yang imut-imut tapi diurapi oleh roh Allah. Spirit of David ada pada saudara dan saya. Dan dia punya iman yang percaya kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 17 menceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Saul dengan senjatanya, dengan baju perangnya, takut dengan Goliat selama 40 hari. Seluruh pahlawan-pahlawan yang bersama-sama dengan Saul ketakutan selama 40 hari. Dan ketika Daud datang, Daud katakan begini, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Sampai ia berani mengatai Allah yang hidup. Hari ini aku akan mengalahkan dia. Kedengaranlah cakapan seorang yang imut-imut ini kepada sang raja yang namanya Saul. Saul panggil dia dan Daud berkata, aku akan kalahkan dia. Saul lihat Daud, anak kecil, baju gembala dan sebagainya. Apa bisa mengalahkan orang yang tingginya 3 meter 15 inci? Jadi kalau masuk di sini mungkin notok kepalanya saudara. Wow. Dia sudah jadi pahlawan sejak masa mudanya. Kamu gak mungkin kalahkan dia. Dipakai baju perangnya, dipakai ketopongnya, dikasih pedangnya, dikasih sepatunya. Daud gak bisa jalan. Daud tampil apa adanya. Haleluya. Alkitab berkata begini, Daud berkata kepada Saul begini, aku biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Ketika datang beruang, ketika datang singa, menculik salah satu dombaku, maka aku mengejarnya. Orang beriman itu tidak takut dengan masalah. Orang beriman itu selalu punya tanggung jawab. Pernahkah saudara lihat manusia kejar singa? Yang terjadi adalah singa kejar manusia. Alkitab katakan begini, Daud mengejar singa. Dan ketika singa itu berbalik untuk menyerang aku, maka aku pegang janggutnya. Anda pernah pegang janggut singa? Coba selesai ini kita keluar ibadah, selesai doa berkat pergi ke mall. Kalau ada orang yang punya janggut, lalu Anda pegang janggutnya. Anda katakan, gua mau cabut 3 urat janggutmu. Saya percaya Anda di Afrika dan hook dan Anda KO.
Itu manusia saudara, Anda nggak kenal orangnya. Benar? Lah ini singa lagi lapar. Ini singa lagi lapar, Daud pegang janggutnya. Dan Daud berkata ketika dia balik mau menyerang aku, maka aku membunuhnya. Dan Daud berkata begini, singa aku bunuh, beruang aku bunuh. Goliat akan menjadi salah satu daripada binatang buas ini. Iman yang benar itu yang pertama tanggung jawab. Iman yang benar itu tidak takut dengan masalah. Iman yang benar itu akan menjadi be a role model bagi para pemenang-pemenang kehidupan. Anda boleh dilupakan di rumah, Anda boleh tidak dianggap. Tapi kalau Tuhan pilih saudara, maka Anda akan diurapi oleh Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Dia, maka Tuhan akan menyertai saudara. Daud menjadi seorang yang menjadi cerita sejarah di Israel. Saudara kalau pergi ke Israel, mereka masih menyembah Pentatauk, masih menyembah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi bendera Israel adalah Star of David. Kenapa enggak Star of Moses? Kenapa enggak benderanya adalah bintang Musa? Kenapa bintang Daud? Daud punya cerita tersendiri. Seorang anak miskin, tapi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dimaksudkan dengan hal itu? Bagaimana agar kita memiliki iman yang bergerak maju? Berapa banyak yang mau memiliki iman yang bergerak maju? Wow, saya mau dengarkan suara singa mengaum. Singa kelaparan ini singa kelaparan. Singa lagi lapar, ya. 1, 2, 3. Singa lagi memble ini. Ini belum benar-benar singa. Au! 1, 2, 3. Wow. Nanti pulang ke rumah kalau suamimu stres, istri berteriak, "Au!" Suaminya langsung bangkit. Iman yang bergerak maju artinya iman yang membawa kita menggenapi apa yang difirmankannya. Amin. Iman selalu berkolerasi dengan hasil yang Anda dapatkan dari Allah. Jadi kalau saudara tidak beriman, maka Anda tidak akan terkoneksi, tidak berkorelasi dengan hasil yang Tuhan berikan kepada saudara. Banyak orang datang berdoa kepada Tuhan tapi ragu-ragu. Bisa enggak ya? Kalau Anda datang berdoa kepada Tuhan, jangan minta yang Anda mampu lakukan. Minta yang tidak mampu Anda lakukan. Jangan melihat saldomu di bank. Jangan melihat otakmu. Jangan melihat wajah gantengmu atau cantikmu. Jangan melihat keadaanmu. Jangan hidup karena apa kata orang. Jangan hidup karena apa kata tradisi. Hiduplah karena apa kata Tuhan. Iman selalu dibangun berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan apa kata orang. Saya waktu kecil, papa saya bilang ke saya, kamu akan jadi preman dan tukang bakul. Di mata papa saya akan jadi preman dan tukang bakul. Tapi Tuhan pilih saya di tempat sampah, dicuci dengan darah Yesus, lalu menjadikan saya hamba Tuhan. Dan kalau hari ini saya berdiri, saya tidak hidup karena apa kata orang tua, saya tidak hidup karena apa kata orang lain atau apa kata tradisi, tapi saya hidup karena apa kata Tuhan. Saya percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan, berkolerasi dengan Tuhan. Karena iman, karena percaya, maka Anda akan menarik semua kapasitas ilahi turun atas hidupmu, turun atas keluargamu, turun atas bisnismu, turun di tempat ini, turun di kota ini, turun di bangsa ini. Katanya ada orang-orang beriman. Ketika saudara beriman, Anda akan melihat hasil melampaui apa yang Anda bayangkan. Orang beriman akan melakukan perkara besar. Ketika Musa berhadapan dengan laut Teberau, laut merah, orang Israel gak mungkin percaya bahwa Musa akan membelah laut itu. Tapi Tuhan berkata kepada dia, apa yang ada di tongkatmu? Musa berkata tongkat, lalu Tuhan berkata begini, mulai hari ini tongkat ini bukan lagi tongkatmu, tapi ini adalah tongkat Allah. Wow. Tuhan merubah sesuatu karena orang itu percaya. Karena mayoritas tidak percaya, hanya satu yang percaya. Maka Tuhan pakai Musa dan tongkatnya. Dan Tuhan berkata begini, tongkat ini bukan lagi tongkatmu Musa, tapi ini tongkat Allah. Angkat tongkat dan aku akan belah laut Teberau. Wow. Mayoritas di luar Yesus belum tentu pemenang. Minoritas plus Yesus adalah mayoritas. Bersama dengan Tuhan, Anda akan melakukan perkara-perkara hebat. Ingat bahwa iman itu bisa didelegasikan, dilegasi, diwariskan kepada generasi yang akan datang. Ada langkah-langkah yang harus diambil untuk melihat iman kita dapat memberikan hasil yang diinginkan. Kita akan lihat yang pertama, iman harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Jangan melakukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Tuhan firmankan. Kalau hari ini Tuhan bilang kita harus percaya kepada Tuhan, ya believe.
Belum ada hasilnya, believe. Belum melihat keadaan berubah, believe. Belum melihat situasi pintu terbuka, believe. Amin. Saya kemarin dikirimkan sebuah video yang menceritakan seorang pekerja di satu gereja datang dan berkata kepada gembalanya, "Pak Gembala, saya minta izin untuk mau pindah ke gereja lain." Lalu gembala melihat dia dengan senyum dan gembalanya berkata begini, "Kenapa kamu mau pindah ke gereja lain?" Dan dia berkata, "Karena gereja Pak Gembala ini tidak sempurna. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang punya kesalahan-kesalahan, yang mereka lakukan kesalahan yang banyak dan sebagainya." Dan Pak Gembala berkata begini, "Kalau kamu dapat gereja yang sempurna, kamu kasih tahu saya. Kalau kamu dapat gembala yang sempurna, kamu kasih tahu saya. Kalau kamu dapat pelayan-pelayan, pekerja-pekerja yang sempurna, kamu kasih tahu saya, karena saya juga akan mau pindah ke gereja itu." Lalu yang minta izin mau pergi pindah itu langsung dia lihat gembalanya dengan termangu-mangu. Dan dia katakan, "Aku gak jadi pindah Pak Gembala." Gereja tidak ada yang sempurna di bumi. Tapi Tuhan mau Anda dan saya percaya. Ketika Anda percaya, maka Tuhan sedang membawa Anda kepada kesempurnaan. Iman itu, Anda sedang menawan hati Tuhan. Kita harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Firman Tuhan adalah hati Tuhan bagi saudara. Kejadian sampai Wahyu adalah hati Tuhan bagi saudara. Orang berkata sulit, enggak. Firman yang diberikan kepada kita enggak sulit. Karena Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita menghidupi seluruh kebenaran firman itu dan membawa kita ke dalam jalan kebenarannya. Amin. Ini adalah poin penting yang selalu Yesus tekankan saudara kepada murid-murid ketika dia masih di bumi. Amin. Bahwa kita harus berkolerasi dengan Tuhan ketika Anda punya iman. Karena ketika kita beriman, maka kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Banyak orang datang dengar firman, dia ketiduran di gereja. Padahal kursi gereja itu bukan tempat tidur ya tempat tidur di dalam kamar. Amin. Kita salah tidur saudara. Firman Allah itu bukan obat tidur. Firman Allah adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah dasar untuk Anda membangunkan iman saudara. Amin. Matius 12 ayat 20 berkata begini. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, berarti ini orang-orang beriman, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, tante, koko, cece, meme, titi, bung, usi. Dengar baik-baik. Ya. Sebab siapapun, ya ini sebuah deklarasi. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Iman itu adalah melakukan apa yang difirmankan. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berapa banyak di sini saudara-saudaranya Tuhan? Yesus waktu lahir dibilang anak tunggal. Tapi ketika dia bertumbuh, dia disebut dengan anak sulung. Kalau ada sulung, berarti ada saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Kita ini saudara-saudaranya Tuhan. Dan kita ada di sebuah gereja yang namanya Christ Kingdom Family, keluarga kerajaan Allah. Wow. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan menyayangi orang yang takut akan Dia, yang taat akan firman-Nya. Dan ini merupakan syarat mutlak daripada Tuhan. Ketika Anda cinta akan firman, teguran ada kalanya firman Tuhan itu tegurannya keras saudara. Bagi kita yang distract dari kebenaran firman. Ketika ada orang yang tegur saudara, itu tanda Tuhan sayang saudara. Amin. Tuhan pakai mulut orang untuk tegur saudara. Ketika ada seseorang yang datang dan menasihati saudara, orang itu sayang saudara. Tanda Tuhan sayang saudara. Memperlihatkan bahwa Tuhan menyayangi orang yang takut akan Dia dan taat kepadanya. Itu adalah syarat mutlak daripada Tuhan. Hal yang kedua adalah melepaskan diri kita dengan penuh kesadaran terhadap apa yang sudah kita dengar. Maksudnya apa ini? Melepaskan diri kita dengan penuh kesadaran terhadap apa yang sudah kita dengar. Iman itu selalu berkaitan dengan pendengaran akan firman Tuhan, dengan firman Allah. Betul? Bapak Ibu harus punya telinga jasmani, tapi juga harus punya telinga rohani. Pada saat kita mendengarnya, yang Tuhan mau adalah Dia ingin kita percaya akan apa yang difirmankannya. Wow.
Jauhkanlah keraguan-raguan dalam diri kita sehingga firman yang kita dengar itu dari Tuhan, itu tertanam dalam hati kita, simpan dalam hati kita, dan akan tumbuh nanti satu waktu. Saya ingat 2011, gereja ini mulai 2011 bulan Juli. 3 bulan setelah itu Juli, Agustus, September, saya lagi doa di kamar. Tiba-tiba saya dengar satu suara yang audible di telinga saya. Saya udah 34 tahun ikut Tuhan, kurang lebih 3 kali dengar suara audible dan itu salah satu yang saya dengar di telinga saya. Luther, cari tanah, hanya itu. Saya kaget saudara, saya lihat suaranya lembut penuh kasih. Saya lihat kiri kanan di kamar saya sendiri. Istri ada di lantai bawah. Cari tanah. Lalu tiba-tiba ada yang menjelaskan tanah ini bukan untuk rumah kamu. Tapi tanah ini untuk bangun gereja. Saya ingat hari itu mungkin sekitar hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis dan kita ada ibadah hari Kamis itu di Makassar Blessing Festival itu di butik ponsel di Masjid Raya. Kemudian saya ngomong dengan para pekerja waktu itu, tolong cari tanah. Dan mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu 3 bulan tiap minggu itu saya keluar cari tanah. Nggak ketemu-ketemu saudara. Satu waktu sore saya dengan istri, saya nyetir mobil masuk ke kompleks ini. Ketika lewat di depan ini, lalu istri saya bilang ke saya begini, kok saya lihat tanah di samping kanan ini saya damai ya. Saya lihat damai. Saya bilang tanah kecil kok. Kan ditumbuhin rumput-rumput nggak bisa kelihatan sampai ke dalam sini, hanya lihat sepotong yang kita pakai ujung yang di luar. Kemudian saya coba cari siapa yang punya tanah ini. Singkat cerita saudara, sampai Januari saya dikasih tahu sama salah satu full time, Om ada bekas jemaat Om punya tanah di Akik Hijau. Saya bilang Akik itu yang mana? Di sini Om. Ketika tunjukkan tanah ini saya ingat istri saya katakan damai dengan tanah ini. Lalu ketemulah orangnya. Singkat cerita, tanah ini kita beli. Dari hanya dengarkan suara audible, cari tanah, sekarang ada rumah Tuhan di tempat ini. Yang tadinya tidak mungkin, yang tadinya tidak terpikirkan, Tuhan bisa lakukan dengan cara yang hebat. Kalau Tuhan ngomong kepada kita sesuatu, maka semuanya ada di dalam kontrol dan tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan suruh kita beriman, bukan supaya saudara terbeban. Tuhan suruh kita beriman supaya Anda melihat bahwa Anda akan penuh dengan damai dan sukacita. Anda akan dibawa ke level-level kemuliaan. Karena dari kata pistis menjadi pistewo. Pistewo itu artinya Tuhan yang pegang kita dan kendalikan kita. Jadi ketika kita beriman, maka kita bukan lagi tentang kita, tapi tentang Tuhan yang kendalikan kita. Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang bawa kita. Yang tadinya Anda berkata, kenapa aku sekarang ada di tempat ini? Karena Tuhan yang bawa saudara. Amin. Makanya Mordekai berkata kepada Esther, siapa tahu untuk saat ini engkau jadi ratu, supaya engkau bisa menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Anda punya kedudukan, kalau Anda punya kepintaran, kalau Anda punya keuangan, kalau Anda punya nama baik, nama besar, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Siapa tahu untuk saat ini Anda ada posisi itu, supaya Anda memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan kepada saudara. Enggak ada amin. Haleluya. Amin. Mengetahui bahwa melepaskan diri kita dengan penuh kesadaran terhadap apa yang sudah kita dengar. Mengetahui bahwa apa yang difirmankan Tuhan bagi kita, itu yang harus kita lakukan. Lalu kita mulai menjauhkan keraguan-raguan dalam diri kita. Amin. Ketika firman itu kita dengar, simpan firman tersebut dalam hati kita. Ketika bangunan ini jadi, kita mulai bangun 2015, selesai sampai bangun 2 lantai ini 2021. 7 tahun saudara. Lalu saya itu tanya dengan Tuhan, Tuhan apa sudah selesai? Tuhan katakan tidak. Aku masih melakukan sesuai dengan yang kamu gambar. Bayangkan, gambar bangunan ini pancangnya masuk 12 meter ke dalam Bapak Ibu. Dan dibangun untuk 7 lantai setengah. Lalu saya tanya begini, kita kehabisan uang Tuhan. Tuhan berkata, aku cuma minta kamu percaya kepadaku. Saya ngomong dengan istri saya katakan, bisakah kita ngomong yang lain saja, jangan ngomong bangunan lagi. Dia mungkin sudah stres 7 tahun.
lihat orang bawa lari duit dan sebagainya. Saya katakan begini, saya percaya kok. Ketika Tuhan bilang cari tanah, sudah jadi 2 lantai. Dan ketika sudah 2 lantai, Tuhan berkatakan, apakah kamu bangunan ini belum selesai cuma 2 lantai tapi masih bangun lagi? Dan saudara, mulai bulan depan kita sudah mulai fabrikasi karena lantai 3 kita fabrikasi untuk pasang baja plat lantai 3. Kita akan naik sampai 5 lantai dan saya percaya Tuhan akan tolong kita. Amin. Tuhan akan tolong kita dengan cara yang hebat. Anda tanya saya, Pak Gembala ada uang, Tuhan bisa sanggup. Pohon-pohon di depan bisa dijadikan uang ketika Anda percaya. Tuhan bisa pergi suruh pancing di laut, buka mulut, dapat uang seperti Petrus, bisa Tuhan kerjakan itu. Dan Tuhan bisa lakukan dengan cara yang hebat. Saya sudah ketemu dengan 2 orang sipil, satunya di Surabaya, satunya di sini. Sudah meetingnya sudah lebih dari 5-6 kali. Selasa meeting terakhir dan saya harus ambil keputusan. Setelah itu fabrikasinya di Surabaya dan fabrikasinya cuma 2 minggu dan mereka akan nanti datang untuk plat lantai 3 tanpa mengganggu lantai 2. Sambil kita ibadah di sini, sambil kegiatan di sini, plat lantai 2 dibangun. Karena lantai 3 akan ada balkon, kapasitasnya di atas lebih besar dari ini karena notok sampai di sana. Bisa masuk kurang lebih 1.000 orang lebih, kita bisa masuk di sana. Dan bagian saudara dan saya adalah bagaimana membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Jauhkan keraguan-raguan. Jauhkan keraguan-raguan, saudara. Beberapa kali istri saya berkata begini, andai kata kalau saya bisa belah kepalamu dan bisa belah hatimu, nanti bisa tutup lagi tanpa terlihat belahannya. Saya mau kepingin lihat, pikiranmu seperti apa sih? Hatimu seperti apa sih? Kau percaya Tuhan sungguh-sungguh ini orang. Cara Anda lihat saya seperti ini, saya tahu Anda sangat percaya Tuhan sungguh-sungguh. Yang 5 menit lalu saya lihat Anda ragu dengan Tuhan. Tapi sekarang saya lihat Anda adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, mengetahui bahwa Tuhan berkomitmen kepada apapun yang telah Dia firmankan. Mengetahui bahwa Tuhan berkomitmen, katakan Tuhan komitmen dengan apa yang Dia firmankan. Apa yang Tuhan ngomong kepada saya, cari tanah. Kemudian setelah bangunan ini jadi Tuhan katakan belum selesai, saya percaya. Ini orang sipilnya hitung semuanya, saya sampai suruh hitung detail semuanya, bobotnya berapa, harganya berapa, estimasi harganya berapa, kurang lebih berapa M hitung. Dan ketika eman yang keluar dan saya lihat, saya nggak bilang aduh banyak ya, nggak pernah. Saya nggak pernah ngomelin ketika lihat uang banyak, nggak pernah ngomelin ketika lihat uangnya nggak ada, nggak pernah ngomelin. Saya angkat ke Tuhan, Tuhan kita butuh seperti ini. Karena saya percaya poin ini saya tulis. Tuhan berkomitmen kepada apapun yang telah Dia firmankan. Amennya seperti singa yang baru lahir, saudara. Amennya tidak mengahung. Haleluya. Saya percaya bahwa banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kita ini banyak tidak setianya, tapi Dia Bapa yang setia. Amin. Dia Bapa yang setia. Dan firman Allah berkata bahwa karena Dia setia, Dia selalu menepati janji yang telah diucapkannya. Ada orang yang mengalami ketika dia lihat bahwa ketika malaikat diperintahkan datang ke rumahnya dan diketok pintu, dia lagi tidak percaya dan malaikat balik. Tuhan tanya, kenapa kamu balik? Ketika aku datang, maka aku tidak lihat ada jembatan iman yang orang itu bangun selama ini. Tuhan tanya kepada dia, apa yang kamu lihat? Keraguan-raguan. Aku sedang datang dan dia sedang menyalahkan Tuhan. Karena itu aku balik dan disimpan sampai dia membangun jembatan iman lagi. Ternyata iman itu adalah sebuah jembatan untuk Anda terkoneksi dengan sorga. Untuk menarik semua yang terbaik turun ke bumi ini. Ingat doa Bapa kami dalam Matius pasal yang ke-6. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Anda nggak perlu masuk sorga untuk menikmati sorga. Di bumi pun Anda bisa menikmati sorga. Ketika Anda percaya bahwa Allah yang berjanji dalam nama Yesus adalah Allah yang setia. Tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti menepati janjinya. Tapi Tuhan mau kita percaya. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, kemukakanlah alasan-alasan kita. Jangan cerita gosip kepada orang lain. Tapi datang dan ceritakan kepada Tuhan. Bukan alasan-alasan biasa, namun alasan-alasan yang kuatlah yang telah
Anda temukan dalam firman-Nya yang menjamin kemenangan kita. Jadi ketika Anda temukan sebuah firman, Anda datang dan Anda berkata, Tuhan firman-Mu berkata. Anda kembalikan firman yang Tuhan ucapkan kepada Tuhan yang mengucapkan firman. Karena dia sangat komitmen dengan apa yang diucapkan untuk menggenapinya dalam hidup kita karena dia Allah yang setia. Ketika Bapak Ibu sampai di 3 poin ini, sebenarnya kita bukanlah orang-orang yang mundur, tapi kita akan orang-orang yang bergerak maju. Sebenarnya kekristenan itu tidak diciptakan untuk jadi urapan treadmill. You know urapan treadmill, saya orang olahragawan dan terbiasa olahragawan. Tadi pagi saya sudah lari 6.000 langkah, 6.500 langkah. Kurang lebih hampir 4 kilo. Lari saudara, bukan jalan, lari. Sekalipun orang bilang lompas ya, tapi pelan-pelan. Tapi kurang lebih 4,5 kilo. Hampir 7.000 langkah. Ya, ada yang olahraga pagi ini? Latihan badani, terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Ya, perlu olahraga saudara. Ada kalanya kalau saya diundang pergi khotbah 3 kali, 1 kali khotbah 45 menit, 3 kali 45 menit. Kalau tidak olahraga, saya perlu kucing saudara karena tikus-tikus saudara. Untuk kejar kucing di kaki. Ya, harus ada alasan yang kuat untuk saudara percaya kepada firman Allah. Ketika kita punya alasan itu, maka Tuhan setia. Dia akan menggenapi janjinya. Maka kita lihat hal yang pertama tadi yang kita belajar. Kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kalau Bapak Ibu mau bergerak maju, melepaskan diri kita dengan penuh kesadaran terhadap apa yang sudah kita dengar. Dan yang ketiga adalah mengetahui bahwa Tuhan berkomitmen kepada apapun yang telah Dia firmankan. Itu berarti tiap hari Anda harus berkata, hari ini Anda harus berkata, apa yang Tuhan bicara kepadaku. Dari 40 menit Pastor Luther atau Gembala CKF bicara. Apa yang Tuhan bicara kepadaku hari ini, aku mau pegang, aku mau tanggap. Ketika Anda punya gaya hidup itu, Anda bergerak maju. Ketika Anda punya gaya hidup itu, Anda bertumbuh. Gereja ini akan bertumbuh, menjadi berkat bagi kota ini dan bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat.